Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan menganalisis histogram pada citra digital. Dengan saya sendiri, Saki Fikran Kasmada dengan NIM F1G123-038, dan rekan-rekan saya, pertama ada Muhammad Aslam Hidayat dengan NIM F1G123-021, Abdul Muiz Azizul Raiba dengan NIM 40, Reynaldo Dwi Septano dengan NIM 053, terus Fitri Nurrahmadani dengan NIM 06, kemudian ada Wawadi Zahra Ramadhani dengan NIM 16, dan yang terakhir ada Siti Nur Aisyah dengan NIM 35. Oke, mungkin kita langsung saja. Di sini kita akan membahas citra digital. Citra digital adalah gambar yang disimpan dalam bentuk kumpulan angka. Setiap angka mewakili satu titik kecil yang disebut pixel. Dalam gambar grayscale, setiap pixel punya satu nilai intensitas. Nilainya ini berkisaran dari 0 hingga 255. 0 artinya hitam dan 255 artinya putih. Nilai di antara 0 sampai 255 menunjukkan tingkat abu-abu. Cara membaca gambar digital sebagai berikut. Contohnya di sini ada kita punya gambar dengan contohnya itu 3 x 3 pixel. Misalnya ini adalah arraynya, dan kemudian di sini kita lihat pixel dengan nilai 50. Pixel dengan nilai 50 artinya warnanya tuh lebih gelap dibandingkan dengan pixel yang 255 ini. Perhitungan yang dapat dilakukan untuk membuat histogram, kita dapat hitung dari jumlah pixel yang ada. Ada beberapa banyak pixel yang dinilai dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya, pixel 50 itu terdapat ada 1, kemudian pixel 80 ada 1, pixel bernilai 100 juga ada 1, dan lain-lainnya juga itu berjumlah 1. Ini disebut menghitung frekuensi kemunculan pixel. Kemudian kita akan menghubungkan dengan histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan nilai pixel di sumbu X dan jumlah kemunculan pixel di sumbu Y. Jadi, yang dihitung adalah berapa banyak pixel dengan nilai tertentu. Ini adalah isi histogram. Intinya adalah gambar digital adalah kumpulan angka, yang dimana angka-angka tersebut adalah tingkat kecerahan. Kita menghitung berapa banyak angka yang sama untuk membuat histogram. Jadi, intinya adalah gambar grayscale ini itu dihitung dari tabel angka. Perhitungan dasarnya adalah menghitung berapa banyak angka yang muncul, itulah yang nanti ditampilkan dalam bentuk histogram. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi histogram secara matematis. Nah, histogram sendiri itu digunakan untuk menghitung berapa banyak pixel dalam gambar yang memiliki nilai intensitas tertentu dari 0 sampai 255. Rumus matematisnya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, terdapat pada gambar ini penjelasannya itu I, X, Y adalah nilai pixel di koordinat X, Y dengan fungsi delta bernilai 1 jika intensitas sama dengan K dan 0 jika tidak. Jadi kita menunjukkan semua posisi pixel yang nilainya sama dengan K. Nah, ini untuk programnya sendiri, itu kode program yang melakukan perhitungan ini terdapat pada line 42, di mana kode program ini yang melakukan perhitungan secara implisit terhadap histogram yang kami kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke simulasinya. Nah, untuk simulasi ini, misal kita punya gambar kecil pixel matriks 3x3 seperti ini, ada 100, 90, 100, 50, 160, 20, 00. Nah, kita akan mencari nilai H 100. Nah, kita akan hitung jumlah pixel bernilai 100. Ternyata ada 3 pixel, jadi H 100 sama dengan 3. Nah, rumus histogram sendiri itu seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian simulasinya dengan mencari H 100 menggunakan program yang terdapat pada line 42 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Wawadi Zahra Ramadhani dengan NIM F1G123-016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histogram grayscale. Gambar grayscale ini adalah gambar hitam putih yang hanya memiliki satu intensitas cahaya. Nilai intensitasnya itu berkisar dari 0 sampai 255. 0-nya itu berarti hitam pekat, 255 itu berarti putih bersih, dan antara 0 sampai 255 itu berarti abu-abu. Jadi pada gambar grayscale, setiap pixel itu hanya memiliki satu angka untuk menunjukkan kecerahannya. Kemudian,
Dalam pengolahan citra, histogram ini digunakan untuk melihat penyebaran intensitas piksel dan untuk mengetahui apakah gambar terlalu gelap, terang, atau kontrasnya pas. Histogram memiliki grafik sumbu X dan sumbu Y, yang dimana sumbu X itu berarti nilai piksel antara 0 sampai 255 dan sumbu Y itu berarti berapa kali nilai itu muncul pada gambar. Selanjutnya untuk contohnya ini pada gambar dengan 3 kali 3 piksel. Di sini pada piksel baris 1 itu ada 123, 90 dan 0, kemudian piksel baris 2 ada 123, 255 dan 90. Lalu pada piksel baris 3 di sini ada 90, 123 dan 255. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghitung manual histogramnya dari matriks 3 kali 3 tadi. Di sini nilai 0-nya itu muncul sebanyak 1 kali, kemudian nilai 90-nya itu muncul sebanyak 3 kali, nilai 123 itu muncul sebanyak 3 kali, dan nilai 255 itu muncul sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita tulis H0-nya itu sama dengan 1, H90 sama dengan 3, H123 sama dengan 3, dan H255 itu sama dengan 2. Selanjutnya untuk rumus matematika histogramnya itu HV sama dengan jumlah piksel dengan nilai V, di mana V itu berarti nilai piksel dari 0 sampai 255 dan HV itu berarti frekuensi nilai pada gambar. Misalnya di sini H0 sama dengan 1 dan H90-nya itu sama dengan 3. Lalu untuk kodenya di sini pada baris 42 VLT hits ini artinya untuk menghitung nilai HV-nya, di mana V-nya itu dari 0 sampai 255. Kemudian image reveal ini berarti meratakan gambar menjadi satu dimensi array. Lalu bins 256 ini berarti dibagi menjadi 256 kelompok. Dan range 0,255 ini berarti nilai dari 0 sampai 255. Lalu di sini colornya itu gray, artinya histogramnya itu berwarna abu-abu. Selanjutnya pada programnya ini, programnya itu akan mengecek apakah gambar grayscale-nya berfungsi. Pada program ini, itu artinya gambar itu akan disebut grayscale jika channel B, G, dan R-nya itu bernilai sama. Kalau grayscale, program akan bikin histogram otomatis dan hasilnya itu akan ditampilkan di web. Saya kira itu penjelasan dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuresya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya itu histogram RGB. Setiap piksel dalam gambar berwarna disimpan dalam bentuk 3 nilai, yaitu nilai merah, hijau, dan biru, atau sebut saja channel RGB. Di sini kita akan menghitung histogram untuk masing-masing channel. Histogram di sini itu maksudnya menghitung berapa kali sebuah nilai muncul. Misalnya kita memiliki gambar kecil 2x2 piksel. Untuk nilai pada channel red-nya itu 100, 200, 150, dan 100. Untuk channel green-nya itu 50, 100, 50, dan 100. Untuk channel blue-nya itu 0, 255, 0, dan 255. Untuk menghitung bisa kita lihat pada tabel. Di sini untuk nilai intensitas 0 muncul 2 kali pada histogram blue. Untuk nilai 50 muncul 2 kali pada histogram green. Untuk nilai 100 muncul 2 kali pada histogram red dan juga muncul 2 kali pada histogram green. Untuk nilai 150 muncul 1 kali pada histogram red. Untuk nilai 200 muncul 1 kali pada histogram red, dan untuk nilai 255 muncul 2 kali pada histogram blue. Jadi untuk nilai histogramnya itu histogram red 100 sama dengan 2, histogram 150 sama dengan 1, histogram 200 sama dengan 1, histogram green 50 sama dengan 2, histogram 100 sama dengan 2. Lalu histogram blue 0 sama dengan 2, histogram blue 255 sama dengan 2. Itu dia tadi perhitungan dari histogram channel RGB. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Renaldo di Septano Baru dengan NIM F1G12353. Di sini saya akan menjelaskan
lanjutan dari teman saya tadi itu, saya akan menghitung total intensitas per channelnya di sini. Nah, seperti yang saya lihat tadi teman saya sudah memberikan data dari channel R sini, RGB-nya. Dan saya tinggal menghitung total intensitas per channelnya di sini. Yang pertama untuk total R-nya di sini bisa kita lihat, tinggal ditambah saja. Ini 100 ditambah 200, kemudian ditambah 150 ditambah 100 sehingga memperoleh hasil 550. Dan untuk total dari green-nya di sini ditambah saja di sini 50 tambah 100 tambah 50 tambah 100 sehingga memperoleh hasil 300. Dan untuk total blue-nya di sini ditambah juga 0 ditambah 255 ditambah 0 ditambah 295 sehingga memperoleh hasil 510 di sini. Nah, di sini untuk menghitung total semua warnanya tinggal ditambahkan juga di sini. 550 ditambah 300 ditambah 510 sehingga memperoleh hasil 1360. Nah, di sini untuk menghitung presentasi tiap warnanya. Untuk presentasi warna dari red di sini atau merah, kita tinggal bagi saja di sini. Hasil dari total rednya tadi sini 550 itu dibagi dengan total semua warna, yaitu 1360. Di sini dibagi dan dikali dengan 100 di sini, sehingga memperoleh 40,44%. Dan untuk greennya sama juga. Yang total dari greennya ini 300 dibagi dengan total semua warna dikali 100 memperoleh hasil 22,06%. Dan untuk blue di sini atau biru sama juga 510 hasil dari ini tadi pertambahannya dibagi dengan 1360 total semua warna dikali 100 hingga memperoleh 37,5%. Nah, di sini sehingga diperoleh untuk warna dominannya di sini yaitu merah karena dia paling tinggi di sini yaitu 40,44%. Nah, untuk implementasinya dalam kodengan di sini bisa kita lihat di ruta. Di sini total B NP sum IMG itu artinya dia mengambil channel dari blue yang ada di util sini. Yang ini total BGR dia mengambil total nilai dari sini tadi. Dari utils seperti yang sudah kita lihat. Yaitu untuk tabelnya 510, maka di sini hasilnya 510. Dan untuk di sini total greennya diambil juga dari utils yang sini sehingga memperoleh hasil 300 untuk greennya, dan untuk rednya sendiri diambil dari sini juga sehingga dia memperoleh hasil 550. Nah, di sini untuk maksud dari total AL sama dengan total B ini sama seperti ini tadi ya. Ini. Jadi tinggal ditambah saja total dari nilai B tambah total nilai G dan ditambah dari total nilai R sehingga memperoleh hasil untuk total A-nya sendiri hasilnya itu adalah ini 1360. Nah, ini untuk menghitung presentasinya sama seperti ini ya rumusnya. Tinggal dibagi saja di sini. Total dari B tadi itu B adalah ini 510 dibagi dengan total A, di mana kita ketahui tadi total A di sini nilainya adalah 1360 dikali dengan 100 sehingga memperoleh hasil ini berapa tadi? 37,5%. Begitupun seterusnya untuk green dan R. Dan sini maksud dari if else ini yaitu jika nilai dari R itu lebih besar dari green atau hijau dan nilai R itu lebih besar dari biru, maka warna dominannya itu adalah merah. Nah, sebaliknya jika nilai dari green lebih besar daripada nilai dari R dan nilai green juga lebih besar daripada nilai dari B, maka dominan warnanya adalah hijau. Nah, ketika semuanya itu harusnya tidak valid untuk keduanya, maka dominan warnanya adalah biru. Mungkin sekian dari saya serahkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Abdulmas Agus Satureba dengan NIM F1G1230040, dan kali ini saya akan membahas tentang interpretasi histogram. Jadi, histogram itu bukan cuma sekedar grafik batang, tapi punya makna penting dalam menilai kualitas gambar, apakah gambar itu gelap, terang, atau punya kontras yang tinggi. Secara umum, kalau histogram menumpuk di kiri, maka gambar cenderung gelap. Apabila histogramnya menumpuk di kanan, maka gambar cenderung terang. Dan kalau histogramnya merata dari kiri ke kanan, artinya gambar punya kontras yang tinggi. Nah, kita bisa anggap nilai intensitas IX, Y dalam gambar grayscale berada di rentang 0,255. Lalu, histogram HK menyatakan banyaknya piksel dengan intensitas K. Jadi rumusnya itu seperti ini. Jadi untuk rumusnya yaitu seperti ini.
HK sama dengan sigma delta IX, Y sama dengan K. Jadi, untuk membaca bentuk histogram, jika mayoritas HK tinggi saat K mendekati 0, maka gambarnya itu gelap. Dan apabila mayoritas HK tinggi saat K mendekati 255, maka gambar itu terang. Dan jika HK menyebar merata, maka kontrasnya itu tinggi. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk contohnya yaitu seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya gambar ini tuh cukup terang di monitor. Kenapa? Karena histogram itu berada di kanan semua. Ini untuk histogram biru, hijau, dan merah. Dan gambar ini tuh cenderung terang. Dan untuk yang kedua, ini gambar itu cenderung gelap karena histogramnya itu merata di kiri semua. Jadi gambarnya itu cukup gelap, cenderung gelap. Jadi sekian dari saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Nur Ramadhani dengan NIM F1G1230006. Jadi saya akan menjelaskan mengenai plotting histogram pada Python. Dimulai dari contoh sederhana terlebih dahulu, yaitu IMG sama dengan 100, 150, 100, 50, 100, dan 50. Ini adalah gambar grayscale sederhana berukuran 2x3. Nilai-nilai ini menunjukkan tingkat kecerahan tiap pixel. Dari 0, yaitu hitam, sampai 250 yaitu 255 yaitu putih. Misalnya 100 berarti abu-abu. Selanjutnya IMG Raffle sama dengan 100, 150, 100, 50, 100, dan 50. Yaitu kita mengubah gambar dua dimensi ini menjadi satu array atau barisan angka menggunakan fungsi Raffle. Tujuannya agar mudah dihitung frekuensinya. Nilai-nilainya tetap sama, hanya bentuknya yang diubah menjadi satu baris. Dan nilai 150 muncul satu kali. Inilah yang disebut histogram, menghitung berapa banyak pixel dengan nilai tertentu. Kemudian untuk rumusnya, yaitu HK sama dengan sigma delta dalam kurung I X Y sama dengan K. Secara umum rumus histogram ditulis seperti ini. Untuk rumusnya yaitu HK sama dengan sigma delta dalam kurung I X Y sama dengan K. HK artinya frekuensi atau jumlah pixel yang punya nilai K. Delta itu adalah fungsi delta. Kalau nilai pixel di titik XY sama dengan K, maka hasilnya 1. Kalau tidak sama, maka hasilnya 0. Jadi rumus ini artinya kita menjumlahkan semua pixel yang nilainya sama dengan K. Kemudian, setelah datanya kita raffle dan hitung, kita bisa menggambarkannya dengan Python menggunakan matplotlib. Fungsi his ini akan menggambarkan grafik batang. Bin sama dengan 256, artinya grafiknya punya 256 kolom. Range sama dengan 0,256, artinya kita mengambil semua kemungkinan nilai pixel. Nanti hasilnya adalah grafik dengan sumbu X sebagai nilai pixel dan sumbu Y sebagai jumlah pixel atau frekuensinya. Jadi dari angka-angka di atas kita bisa membuat histogram yang menunjukkan distribusi terang gelap dari gambar. Ini sangat penting untuk analisis pencahayaan, kontras, bahkan bisa digunakan untuk pengolahan citra lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.